Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Syarul Gifari dengan NIM 4212301012 dari kelas Mekatronika 6A pagi dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Abdis Pranes Tepu dengan NIM 4212301025. Baik, jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami di tugas DSM minggu kedua, yang dimana membuat tentang water level control. Yang pertama itu untuk desain mekanikalnya. Untuk desain mekanikalnya sendiri, di sini kami seperti ini, dan untuk kira-kira untuk bomnya seperti ini. Kami menggunakan 9 buah komponen yang ada pada mekanikalnya. Jadi ada baknya, terus ada motornya, terus ada toren, lalu ada pipa yang menyambungkan. Lalu di sini kami menggunakan 2 buah prinsip kerja. Yang pertama itu ada untuk secara otomatis dengan sensor, lalu secara manual atau diputar langsung melalui keran untuk mengeluarkan airnya lalu ke bak. Oke, jadi sekian dari penjelasan dari mekanikal. Jadi untuk kira-kira seperti ini. Di sini ada tiangnya juga. Lalu untuk panelnya sendiri, di sini ada 3 buah tombol, ada push button NO atau start, push button NC sebagai stop, dan juga emergency stop. Lalu di dalam panel sendiri itu ada beberapa komponen lagi. Ada MCB 3 fasa, ada power supply, lalu ada PLC-nya, ada kontaktor, lalu juga ada tol di dalamnya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai mekanikal. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Hafiz untuk penjelasan elektrikal. Pada Hafiz saya persilahkan. Baik, terima kasih Sarul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian elektrikalnya. Mula-mula kita akan melihat di sini pada rangkaian dayanya. Jadi 3 line utama itu pertama akan memasuki ke MCB 3 fasa terlebih dahulu, kemudian memasuki ke kontaktor, lalu masuki ke thermal overload, dan terakhir dia akan memasuki ke motor 3 fasa. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya di sini, salah satu lainnya akan memasuki ke line di power supply, begitu juga untuk M dan ground-nya. Kemudian di sini kita menggunakan ada 6 buah kontak di sini. Untuk alamat X0 itu adalah untuk high water level-nya, lalu X1 untuk low water level, kemudian selanjutnya adalah untuk start, dan lalu ada stop, kemudian emergency, dan juga terakhir ada overload. Untuk keluarannya itu sendiri, Y0 akan ke kontaktor, coil kontaktor. Kemudian untuk desain panelnya di sini, yang sudah teman saya jelaskan, Sarul, kita menggunakan 3 buah button, ada start, stop, dan juga emergency. Dan untuk inside view dari panel itu sendiri, di sini dapat dilihat ada MCB 3, kemudian ada MCB yang 1, dan kemudian ada power supply dan FX5U, dan tentu saja kontaktor beserta thermal overload. Sekian untuk penjelasan dari elektrikal, kemudian akan dilanjut oleh Sarul untuk penjelasan mengenai program PLC-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan untuk menggerakkan water level control ini. Jadi di sini ada beberapa rang yang dimana di sini kami menggunakan ada 6 buah input, yaitu ada X0 sampai dengan X5. X0 itu sebagai sensor
level low yang sudah dikatakan Hafiz tadi, level high X1, push button start itu di X2, X3 sebagai push button stop, emergency di X4, dan juga X5 itu sebagai thermal overload relay. Ini sebagai pengaman ketika terjadi beban lebih apabila motor kepanasan ataupun terjadinya beban lebih. Baru di sini kami menggunakan satu buah internal relay yang ada pada PLC di M0 itu sebagai trigger saja. Lalu di sini kami juga menggunakan satu buah motor untuk memompa airnya. Jadi untuk prinsip kerjanya, apabila push button start ditekan, maka dia akan mengaktifkan sistem. Salah satu ini kita anggapkan sebagai sistem. Jadi kalau kita lihat dari sini, jadi ketika push button hijau ini tertekan, maka dia sistemnya akan ready. Lalu kita lanjut ke prinsip kerja selanjutnya. Jadi ketika sensor level low ini detect ada masih kosong, jadi si air bakalan memompa. Nah, jadi si water level low-nya bakalan aktif, lalu motor akan aktif. Jadi dia harus tekan dulu push button start-nya, baru pompa akan aktif. Akan tetapi pompa aktif baru apabila si sensor low-nya baru aktif. Lalu dia akan memompa terus hingga penuh, sampai dengan sensor level high-nya ke detect atau ke trigger, lalu akan mematikan si motornya. Lalu, bagaimana ketika tiba-tiba si keran yang ini kita hidupkan, otomatis kan dia bakalan berkurang. Jadi dia bakalan mematikan lagi sensor level high-nya. Jadi dia bakalan begitu terus siklusnya, berulang-ulang seperti itu terus. Mungkin untuk programnya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian dari video yang dapat kami jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.